jaringan adalah konsep tindakan yang diambil oleh pengguna internet untuk menerapkan keamanan dan perlindungan terhadap bahaya kejahatan dunia maya. Adapun perlindungan jaringan komputer itu sendiri mendefinisikan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Upaya yang dilakukan untuk menjaga informasi dari mereka yang tidak memiliki hak akses privasi menyangkut informasi yang sifatnya lebih pribadi, sedangkan kerahasiaan menyangkut informasi yang disediakan untuk pihak lain dengan tujuan tertentu. Yang kedua, integrity atau integritas. Jaringan komputer yang handal juga didasarkan pada data yang tersedia sebagaimana mestinya. Mau tidak mau, jaringan komputer harus dilindungi dari serangan yang dapat mengubah data selama proses transmisi. Yang ketiga, authentication atau autentikasi. Aspek ini mengacu pada cara untuk menyatakan bahwa informasi tersebut benar-benar nyata. Orang yang menggunakan informasi atau memberikan informasi tersebut adalah benar-benar orang yang terhubung. Dalam hal ini, pengguna harus membuktikan bahwa dia adalah pengguna yang sah, misalnya dengan kata sandi, perlindungan biometrik, dan sejenisnya. Yang keempat adalah ketersediaan. Aspek ini mengacu pada ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dikompromikan dapat mencegah atau menghilangkan akses ke informasi. Yang kelima adalah akses kontrol. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana akses terhadap informasi yang diatur. Ini biasanya berkaitan dengan masalah autentikasi dan privasi. Kontrol akses sering dilakukan dengan nama pengguna, kata sandi, atau mekanisme. Beberapa ancaman penggunaan internet antara lain. Yang pertama, denial of service. Ancaman ini berupa serangan yang dapat menyebabkan pihak ketiga tidak dapat mengakses layanan internet. Yang kedua, dapat merusak objek dalam internet secara fisik. Yang ketiga, eavesdropping. Ancaman ini berupa serangan yang bersifat pasif yang bisa dilakukan terhadap berbagai kanal komunikasi dengan tujuan untuk mengekstrak data yang berasal dari aliran informasi. Yang keempat, node capture. Ancaman ini berupa seorang penyerang yang mengekstrak informasi baik berasal dari node maupun infrastruktur lain yang mempunyai kemampuan dalam menyimpan data. Yang terakhir, controlling. Ancaman ini berupa penyerang yang berusaha mendapatkan kontrol terhadap internet dan mengganggu layanan data dari entitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Jadi, untuk menghindari ancaman internet, terdapat beberapa aspek keamanan yang dapat kita gunakan. Untuk yang pertama yaitu authentication, di mana seorang penerima pesan dapat memastikan keaslian pesan tersebut. Yang kedua yaitu integrity, di mana penerima pesan harus memastikan bahwa terdapat modifikasi pesan di tengah jalan atau tidak. Yang ketiga yaitu non-repudiation, yaitu pengirim tidak bisa mengelak bahwa dia yang mengirim pesannya. Dan yang terakhir yaitu authority, di mana informasi hanya bisa dimodifikasi oleh pihak yang memiliki wewenang. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pelaku kejahatan internet. Adanya teknologi modern seperti internet telah membuat pandangan manusia menjadi berubah. Sebelum adanya internet modern, manusia kebanyakan beraktivitas yang bersifat fisik, fact to fact kayak gitu. Kemudian internet merupakan jaringan dari jutaan komputer yang saling berhubungan. Dengan adanya internet, seluruh orang di dunia dapat berkomunikasi dengan menekan keyboard dan mouse yang ada di hadapannya. Kemudian beberapa istilah pelaku kejahatan internet, diantaranya yang pertama ada hacker. Hacker yaitu orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Bila komputer maka dia pandai menggunakan komputer gitu. Kemudian yang kedua, cracker. Disebut cracker, para cracker ini
secara ilegal melakukan penyusupan dan perusakan terhadap situs, website, dan sistem keamanan jaringan internet untuk memperoleh kesenangan dan keuntungan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga ada istilah charter. Charter yaitu orang yang melakukan tracking yakni pembobolan terhadap kartu kredit untuk mencuri nomor kartu orang lain dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat ada istilah defect. Defect ini yaitu tindakan penyusup ke suatu situs lalu mengubah tampilan halaman dari situs dengan tujuan tertentu kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada istilah tracker, yaitu seseorang yang melakukan tracking terhadap jaringan telepon sehingga dapat menelepon secara gratis ke daerah manapun yang dituju. Untuk materi selanjutnya adalah beberapa contoh dari kasus penyalahgunaan internet. Sebenarnya untuk kasus penyalahgunaan internet ini banyak sekali kejadian-kejadiannya, banyak sekali kasus-kasusnya. Hanya saja saya hanya akan memaparkan beberapa. Yang pertama untuk kasus penyalahgunaan internet yaitu cyberbullying atau yang biasa kita kenal sebagai pembulian di media sosial atau di internet. Jadi cyberbullying ini kerap kali terjadi ketika salah satu contohnya adalah ketika ada orang yang posting baik foto maupun video di sosial media, dia justru mendapatkan komentar-komentar yang negatif dan menjatuhkan atau sebuah ejekan yang nantinya dari ejekan-ejekan itu, dari komentar-komentar buruk tersebut bisa memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah depresi atau malah bagian terburuknya adalah bunuh diri karena depresi tersebut, karena komentar-komentar negatif itu. Dan ini sudah banyak sekali contohnya, sudah banyak sekali kasusnya orang-orang yang bunuh diri karena orang tersebut stres akibat cyberbullying melalui internet, baik itu media sosial maupun media-media internet lainnya. Kemudian untuk kasus selanjutnya adalah illegal contents. Illegal contents di sini bisa kita kenali, sering kali kita dengar dengan kabar hoax. Jadi illegal contents di sini adalah sebuah konten, sebuah berita di media sosial yang belum diketahui kevalidannya. Dan isi dari konten tersebut, isi dari berita tersebut seringkali dijumpai sebagai suatu bentuk fitnah untuk menjatuhkan orang lain juga. Hampir mirip dengan cyberbullying. Kemudian juga selain dari fitnah, kabar-kabar tersebut seringkali menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena konten atau isi dari konten tersebut bisa memberikan dampak yang kurang baik dan sama sekali tidak diketahui kevalidannya, sama sekali tidak dicari kebenarannya terlebih dahulu oleh orang yang memposting. Kemudian untuk kasus selanjutnya adalah penipuan. Untuk penipuan kali ini seringkali terjadi pada platform-platform belanja online. Akibatnya para seller seringkali berbuat licik atau curang atau nakal dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan, tidak sesuai dengan apa yang terdapat di foto atau video yang diberikan untuk sebagai media promosi. Dan ini seringkali terjadi, sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi hingga akhirnya menimbulkan kerugian pada sang pembeli. Kemudian untuk contoh kasus selanjutnya adalah pornografi dan seks komersial. Jadi internet juga menjadi salah satu lahan, salah satu media bagi mereka-mereka yang ingin menjual atau mungkin melakukan kejahatan di internet
dengan cara mempromosikan bentuk pornografi atau mempromosikan seks komersialnya melalui media sosial. Media sosial di sini walaupun memang mungkin sudah ada yang namanya internet positif, tapi tidak semua terjangkau, tidak semua bisa menggunakan internet positif. Seringkali para pekerja seks komersial itu mempromosikan jasanya di internet, di media sosial. Begitu juga dengan pornografi. Seringkali kita ketahui bahwa video-video atau foto-foto pornografi itu beredar melalui internet, beredar melalui media sosial, dan itu akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi para pengguna internetnya, terutama bagi mereka para pengguna-penggunanya, para konsumen dari media sosial itu sendiri yang belum bisa bijak dalam menggunakan internet atau media sosial. Begitu juga dengan para pelaku yang memang belum bisa, mereka yang tergolong memang belum bisa bijak, belum siap untuk menerima kemajuan teknologi, akhirnya menggunakan internet yang aslinya. Internet itu dibuat sebagai salah satu lahan untuk salah satu alat untuk mempermudah kerja manusia, akhirnya digunakan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak bijak, sehingga kerap kali terjadi banyak kasus-kasus penyalahgunaan internet, dan itu memberikan dampak yang sangat buruk bagi pengguna-pengguna internet lainnya. Sekiranya itu dari saya, yang salah mohon maaf, terima kasih. Contoh permasalahan keamanan internet. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada cyber sabotage and extortion, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk membuat gangguan dan perusakan terhadap data dan sistem jaringan komputer yang tersambungkan dengan internet. Nah, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan virus supaya data atau program komputer itu tidak bisa digunakan dan akan berjalan sesuai dengan keinginan orang yang mengirimkan virus tersebut. Nah, proses penyebaran virus ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah saat korban ingin melakukan browsing di internet. Kemudian, untuk yang kedua itu ada cyber espionage, atau berasal dari kata spionase dalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah memata-matai. Nah, jadi kejahatan ini dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet dengan tujuan untuk memata-matai pihak lain dengan merusak sistem jaringan komputer milik korban. Nah, kejahatan ini biasanya dilakukan oleh para pesaing bisnis untuk melihat data milik korban yang datanya itu tersimpan dalam sistem yang tersambung langsung dengan jaringan internet. Kemudian yang ketiga yaitu infringement of privacy. Jadi kejahatan seperti ini biasanya dilakukan untuk menyerang data diri korban seperti formulir data diri yang tersimpan secara computerized. Nah, ketika data tersebut diketahui oleh orang lain, maka bisa memberikan kerugian baik secara materi maupun non-materi, seperti PIN ATM, nomor kartu kredit, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk yang ketiga ini kemarin sempat viral ya teman-teman, kayak yang ada kasus jadi si pelaku ini berpura-pura menjadi kurir paket. Nah, dia mengirimkan satu file, di situ tertulis bahwasanya foto paket ya, dimana ketika si korban ini mengklik file tersebut, maka data diri korban itu bisa dicuri ya, atau diambil oleh pelaku. Nah, itu namanya adalah phishing. Nah, jadi buat teman-teman kita harus hati-hati ya terkait dengan ya penggunaan internet ini, karena banyak sekali permasalahan yang terjadi apabila kita tidak berhati-hati. Ya, mungkin itu dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima
Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan cybercrime, diantaranya yaitu A. Educate user, yaitu memberikan pengetahuan baru terhadap cybercrime dan dunia internet. B. Yaitu user hackers. Private, yaitu menggunakan pemikiran dari si hacker untuk melindungi sistem Anda. Kemudian C. Patch system, yaitu menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. Selanjutnya yang D yaitu policy, yaitu menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi sistem Anda dari orang-orang yang tidak berwenang. ADS bundled with APS. Yang selanjutnya yaitu firewall, dan yang terakhir adalah antivirus. Terima kasih. Langkah dalam penanggulangan cybercrime. Pertama, modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang mana hal tersebut dilaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan dalam investigasi dan juga penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, yang mana hal ini sangat penting untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi. Kelima, meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan cybercrime. Sebagai contoh, melalui perjanjian ekstradisi dan mutual asistensi treaties. Selanjutnya, upaya pencegahan untuk mengatasi penyalahgunaan VPN. Dalam melakukan pencegahan, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebar luasan dan penggunaan informasi yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 40 dalam kurung 2A dan dalam kurung 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.